Kenapa kalau yang melahirkan kita gembira, kalau yang meninggal kita sedih, kenapa? Mungkin kehilangan teman, saudara. Pertamanya saudara, Pak. Jadi begini, kenapa kita gembira ketika melahirkan? Karena ya tugas kita, beban kita akan berkurang karena bertambah orang. Ya. Berdengar orang itu. Bagi tugas. Ya. Kenapa kita ada yang menangis, ada yang menangis, ada yang meninggal menangis sedih? Karena ketika ada orang yang meninggal, beban itu kembali kepada kita. Kenal Juran? Ini kita lagi ngulek bawang, terus cabai, mau bikin ini. Bikin apa, Mang? Bikin seblak katanya, Pak. Naon aya seblak teh naon? Seblak teh singkatan. Naon? Ai seb teh asep, ai blak teh ya segitunya. Apa itu teh? Saya baru Seblak dengar ini teh. Mau bikin seblak. Ini apa namanya? Ini teh kalau di saya mah coet namanya. Coet. Ini Batang coet. batang coet. Mutu. 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 Di mana ada coet pasti ada Mutu. Nah, selalu ada pasangannya. Iya, benar. Gimana kalau ada coet tapi tidak ada mutu? Berarti bukan pasangan ya. Bukan pasangan itu, Mang. Jomblo berarti, Mang. Jadi dalam kehidupan selalu begitu, selalu ada pasangan. Ada coet, ada mutu. Iya. Coba sekarang mutunya diganti sama curug sama Handi. Sok bisa nggak? bisa. Ku curug, ku kieu tadi gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi segala kehidupan kalau tidak ada pasangannya akan bermasalah. Eta hidup gitu. Makanya disitulah ada siang ada malam gitu. Nah, Sekarang pinter Mang Hindit teh. Semenjak suka ke sawah. di sawah sok non wae juragan. Wah, banyak Pak pekerjaan di sawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tamam. Alhamdulillah. Geringan. Duduk ah. Dicari-cari. Oh gitu. Itu apa? Gimana sekarang sawah? Sawah teh seperti yang kemarin gitu. Hari gini teh masih pada diam ya sawah. Mulai sawahnya ini sawah diem aja. Sawah diem atuh, Mang. Progresnya. Kalau sawah diem, kalau air lulumpatan. Kayak dia. Kayak itu air mah. Iya. Kapan bisa dipanen? Kapan? Masih lama. Kayaknya masih lama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Sehat? Kayak dong. Damang. Alhamdulillah. Gimana ya? Mau salam deh. Tadi terakhir naik mobil salam. Iya, Mobil? mana? Jakarta. Emang barusan dari mana naik mobil? Tadi gini, Ramlan, istrinya melahirkan. Alhamdulillah. Jadi sama Isan sebagai orang teruna nemenin saya nganterin Ramlan. Ya, kalau kita mendengar ada orang yang melahirkan, saudara kita melahirkan, kita tuh harus gembira. Dulu saja, ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Jahal itu gembira sampai dia itu membebaskan budak. Ya, budak tuh. Gitu. Nah, jadi kalau kita mendengar ada saudara kita yang melahirkan, harus gembira. Bahkan kalau perlu kita bawa hadiah. Seperti Abu Jahal juga bawa hadiah gitu. Dulu itu begitu. Ya. Kapan melahirkannya? Tadi Pak, jam sekitar pada asar. Sekitar pada asar. Normal atau di sesar? Di sesar Pak. Di sesar. Di sesar. Kalau normal, Kenapa di sesar? miring Pak bayinya Pak. Oh, gitu. Posisinya Pak, posisinya sungsang miring. Sungsang ya. Tadinya teh mau sama bidan di sini di rumah. Tapi pas lihat posisi kurang baik, akhirnya udah lah gitu. Saya teh ke Pak Eri. Pak Eri, boleh pinjam mobil meskipun rada banget Pak. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada yang melahirkan gembira. Oh ya. Harus gembira gitu. Bersukacita. Kalau ada yang meninggal, sedih. Kenapa coba? Kenapa kalau yang melahirkan kita gembira, kalau yang meninggal kita sedih, kenapa? Mungkin kehilangan teman,
Saudara. Pertamanya saudara Pak. Jadi begini, kenapa kita gembira ketika melahirkan? Karena ya tugas kita, beban kita akan berkurang karena bertambah orang. Ya. Berdengan orang itu. Bagi tugas. Ya. Kenapa kita ada yang menangis, ada yang menangis, ada yang meninggal menangis sedih? Karena ketika ada orang yang meninggal, beban itu kembali kepada kita. Gitu. Nah, setiap kelahiran itu ada mana-mananya, setiap kelahiran itu. Nah, makanya gimana nih? Setiap kelahiran atau diri kita itu selalu melahirkan yang positif. Ya, setiap diri kita itu harus bisa melahirkan yang mampu menyelamatkan orang. Di samping menyelamatkan diri, juga menyelamatkan orang. Jadi ada pelajaran-pelajaran. Sebenarnya kalau kita mau merenung gitu ya, berpikir gitu sedikit, subhanallah sebenarnya banyak pelajaran. Jangankan itu semua, daun yang jatuh saja, itu bagi orang kita mah, bagi seorang muslim yang ulul albab gitu yang mau berpikir, itu harus menjadi sebuah hikmah gitu. Nah, termasuk mas Mau dikasih itu dulu. sok atuh. Oh iya, mau masak seblak katanya. Sok ditunggunya. Yang enak, Pak Handi. Gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi kelahiran itu satu, bagaimana kita bisa diri kita itu melahirkan yang bisa menyelamatkan diri kita dan juga orang lain. Jangan sampai diri kita itu melahirkan sesuatu yang mencelakakan diri kita dan juga mencelakakan orang lain. Jangan. Gimana caranya? Ah, ini ada pelajaran sedikit nih. Ada seorang tua yang punya sawah, biasa digarap oleh munding Pak Handi ya. Oleh munding. Kerbau. Oh iya, kerbau gitu ya. Munding teh kerbau ya. Sapi hidung. Karena sudah tua si mundingnya teh ya, kerbaunya itu ya. Kasihan ya. Mau sembelih nggak tega gitu kayaknya. Akhirnya si kerbau ini dikubur hidup-hidup gitu. Menggalilah si petani ini teh, digali. Sudah cukup lubang, dimasukkan tuh si kerbau itu ke sana ya. Setelah kerbau itu dimasukkan, si petani itu langsung ambil sekop gitu kan, mengembalikan lagi tanah yang tadi digali itu. Nah, begitu sok kena sama badannya. Badan si kerbau itu. Nah, sama si kerbau itu kalau bahasa Sundanya mah digibrigen, tahu? Digibrigen itu bahasa Indonesianya apa? Dihilangkan gitu, digitarkan. Jadi tanah yang nempelnya itu digitarkan, Goyangkan. Cik kumaha. Gibrik teman. Digoyang. Lain halus binya berarti. Cek sekali lagi. Kayaknya kayak gitu, kan ada tanah di atas rambut kita. Gitu kan digibri. Jadi setiap tanah kena sama punggungnya, ya si tanah itu jatuh ke bawah. Bukan itu maksudnya apa itu, Mas? Nanti saya Bapak terangkan itu. Nah, ketika digibrikan jatuh ke bawah. Nah, ketika jatuh di bawah, ya si tanah itu diinjek sama si kerbau itu. Ya. Keduanya, ketiganya, keempat, kelima. Akhirnya karena setiap tanah kena badannya itu ya jatuh ke bawah kemudian diinjak oleh si kerbau, akhirnya lama-lama si tanah itu kan jadi naik ke atas kan. Tanpa disadari akhirnya si kerbau itu tidak mati, jadi selamat lagi akhirnya mah gitu. Nah, hidup itu harus begitu. Bagaimana kita bisa menggibrikan, menggoyangkan yang bisa
menyelamatkan diri kita. Awas nih, dalam kehidupan kita itu ya selalu ada hal-hal yang membuat kita bisa mencelakakan. Malas itu mencelakakan. Bodoh itu mencelakakan. Miskin itu kalau kita tidak ikhlas itu bisa mencelakakan. Nah, supaya tidak malas, maka kita harus menggibrikan itu, menggoyangkan tubuh, gitu ya, menggerakkan tubuh supaya malas ini coplok, gitu kan, lepas dari kita. Ya. Termasuk kebodohan juga harus digibrikan, gitu, harus digoyangkan, dihilangkan. Kalau kita mau memaksa diri menggibrikan, ya maka yang namanya malas bakal tidak ada, yang namanya bodoh tidak ada, termasuk yang namanya miskin pun tidak ada. Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada kebodohan? Kenapa ada kemalasan? Karena yang bersangkutannya tidak seperti si kerbau tadi. Ya, terima coba kalau si kerbau itu ya ketika si tanah dimasukkan, terus si kerbaunya tidak menggibrikan, diam aja. Kira-kira gimana? Ke kubur. Begitulah kehidupan kita. Nah, jadi kehidupan itu harus bisa melahirkan dalam diri kita ini ya, yang bisa bisa menyelamatkan diri kita. Gitu. Nah, termasuk saum kita ini juga nih. Bagaimana saum kita ini juga bisa melahirkan kehidupan. Jangan sampai saum kita itu tidak bisa menghidupkan. Ya, contohnya apa? Begini maksudnya. Di rumah punya ayam. Punya apa? Ayam ya. Ayam gitu. Punya pernah lihat ayam tidak? Masa tidak pernah itu ya? Ayam itu ada 2. Ayam apa? Yang ada saya di rumah ayam kampung. Ada 2 ayam teh. Ayam betina dan ayam jantan. Ada berapa jenis itu? Ayam sayur, ayam negeri, Ada 2 ayam teh. Ya, ayam jantan, ayam betina. Pernah lihat cara berjalan ayam jago, ayam jantan? Pernah. Kumaha? Cik coba berjalan, contoh. Supaya jelas. Gini Pak. Makanya Ayam jantan begini jalannya. asal tuh gitu udahnya. Tinggal robot ya. Ya, ayam jantan mah mun leumeung teh kieu. Tahu kita itu ya kalau berjalan di Quran dikatakan ya jangan sampai kita berjalan itu sombong. Tahu orang yang berjalan sombong itu seperti ayam jago. Membusungkan dada. Kumaha? Ayam jago kan kieu leupeung teh. Gitu kayak. Iya. Itu seperti ada siga menantang gitu. Nah, kalau berjalan itu kita jangan seperti begitu. Ya, itu mengesankan kita itu sombong. Nah, jangan sampai Iya, Pak. Gimana? Bapak Eri. Sombong. Ada kayak di sama saya mau dipinjam mobil deh, Pak. Kumaha? Berapa bayarannya, Cina? Kata saya teh darurat, ini mah darurat. Harus dipinjam dulu mobilnya. Nah. Wah, tetap we, Pak. Sampai akhirnya teh kuncinya we dikasihin sama istrinya ke saya. Terus? Langsung we digas. Enggak. Artinya Metron. jangan begitu, Pak. Nah, jadi jangan sampai diri kita itu seperti ayam jago, melahirkan kesombongan. Ya. Jangan sampai apa yang kita miliki itu membuat kita jadi sombong. Punya anak sombong, punya mobil sombong, punya harta sombong, punya ilmu sombong. Ya. Kalau kita begitu berarti kita ayam jago. Ya. Harusnya kita itu saum ini seperti ayam betina. Kumaha ayam betina? Ayam betina mah seperti yang saya tahu mah ngerem aja gitu. Nah, Itu ngerem. ternyata nya Pak itu bahwa ayam juga itu saum tuh ternyata ya. Pernah melihat ayam yang sedang mengerami? Pernah. Nah, itu ternyata Bapak pernah memperhatikannya ayam itu antara sekitar sebulanan lah mengerami itu. Mengerami. Sama seperti kita. Ketika mereka mengerami ayam itu ya saum juga mereka itu. Ketika ayam mengerami beberapa itu dia sampai dengan sebulan dia tidak akan keluar, diam aja.
Gitu kan, memberikan energi, menyalurkan panas ke telurnya. Dan luar biasanya coba si ayam betina ini, ketika ada ayam jago mengajak istilahnya, mohon maaf ya, Duet. ya madesu, madesu gitu ya. Main itu. Ya main gitu kan. Main apa, Mang? Gimana si ayamnya? Nah, kan ketika si ayam jagang itu yang biasanya pasangan berdua gitu kan ya. Tapi ketika saum dia tuh nggak mau diajak gitu. Bahkan dia menolak. Dengan apa penolakannya? Dia kembangkan tuh bulu-bulunya. Oh, gitu kan? Itu pertanda tidak mau. Aku sedang saum. Kayak gitu dah ayamnya. Kalau kita bisa mendengar lah, gitu. Makanya ya, ketika ada apa-apa dalam diri kita, kan Rasul menyampaikannya, kalau ada orang yang marah pada kita, ngajak kelut, ngajak maksiat, kamu ya sampaikan, aku sedang saum. Seperti Siti Maryam, ya. Siti Maryam kan begitu. Kata Allah, kalau ada manusia yang ngajak bicara, katakan aku sudah bernazar bahwa aku akan saum, tidak akan bicara sama manusia, menahan bicara begitu. Nah coba lihat, ketika ayam sebulan memanaskan telur-telurnya, apa yang terjadi setelah sebulan? Menetas. Jadi apa? Anak ayam. Jadi anak ayam. Nah bagaimana ya saum kita itu melahirkan kehidupan, ya. Tapi menghidupkan yang baik, seperti kita melihat ayam mengerami menjadi anak ayam yang kita harapkan. Tidak ada sebuah kebahagiaan bagi pemilik ayam kalau dia berternak ayam, kemudian ayamnya diremi jadi. Gitu. Nah bagaimana kita kalau saum itu, kita itu mampu menghidupkan jiwa kita. Jiwa kita yang tadinya malas, jiwa kita yang tadinya tidak rajin, ya, jiwa kita yang tadinya tidak mau gaul dengan orang lain, jiwa kita yang tadinya bakhil gitu kan. Nah itu dengan saum itu, bagaimana ini yang tumbuh dalam diri kita itu ada kehidupan yang baik. Ya, jangan sampai ya ketika kita saum itu kita tidak mendapatkan atau tidak bisa menghidupkan. Nah, kita harus belajar sama ayam tuh. Bagaimana sebulan ini ya kita mampu memberikan energi ya ke dalam diri kita, sehingga dari diri kita itu keluar sesuatu yang baik-baik, semuanya yang baik. Berpikir baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berbicara yang baik, makan yang baik, bekerja yang baik, berpakaian yang baik, pergi kemana-mana ke tempat yang baik. Wah, kalau itu saum kita begitu luar biasa. Gitu. Bisa dipahami itu? Nah, itu, gitu. Nah, dalam kehidupan juga ya kelahiran ini, bagaimana kita bisa melahirkan saum ini kemuliaan. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita mulia? Masih ingat ada ayat yang mengatakan inna sofa wal marwata, gitu kan ya? Jadi dalam perjalanan haji ada istilah ya berangkat dari Sofa ke Marwah. Kalau kita lihat, ada seorang yang mengartikan Sofa itu kesucian. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan itu harus bermula dari kesucian. Ya. Pikiran kita suci, hati kita suci, niat kita bersih. Gitu. Kalau semuanya dimulai dari kesucian, ya, kemudian niatnya suci, Sofa, Marwah. Antar Sofa Marwah itu kita kan jalan dan adalah dari kecil ya, gitu ya. Itu menunjukkan usaha kita, jihad kita. Nah, ketika kita memulai dengan kesucian, kemudian diisi dengan jihad itu kesungguhan, ya, bekerja dengan sepenuh hati, seisi jiwa, sepenuh-penuhnya keyakinan. Maka ketika orang memulai pekerjaan dengan kesucian, dengan jihad, insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan. Hasil baik. Marwah, hasil yang baik. Dan itulah yang harus kita dapatkan dari saum ini. Satu, bagaimana saum ini bisa melahirkan yang bisa menyelamatkan diri kita dan orang lain. Bagaimana kelahiran ini bisa mendatangkan kehidupan untuk diri kita juga orang lain.
Dan yang bagaimana kehidupan ini, saum kita ini juga bisa melahirkan kemuliaan, mulia diri kita juga untuk memuliakan orang lain. Nah, gitu. Jangan saum. Mana kuenya itu mana itu teh? Sudah beres belum? Udah beres belum teh? Bikin apa? Coba. Lagi ini dulu. Lagi diulek sama itunya. Kapel. Tah gitu ah. Iya. Bapak istirahat dulu nya. Iya. Siap. Siap. Kayak orang ke Maka itu karena Paramlan kapan kita bisa nengok? Nah, itu mungkin harus Besok dijadwalkan. aja. Besok atuh ya. Besok. Mobil ada. Pak Kades sudah tahu? Pak Kades sudah Pak ya. Kades masih di sana, Pak. Oh iya, Pak siap. Kades masih di sana. Besok atuh lah. Makanya tidak bisa hadir ke sini dulu Pak Oh, Kades. gitu. Sama dengan Atau Pak Kades saya bagusnya nyaka batu. Oh, Sangat mencintai Pak itu. Luar biasa gitu. belum istirahat, Pak. Gitu? Belum istirahat. Udah kemarin menangani yang Covid. Saudara kita yang mau pulang ke sini akhirnya alhamdulillah bisa ditahan, Pak. Menenangkan akhirnya yang saudara kita tidak jadi pulang ke Nah, itu bagian dari saum tadi. Tadi teh. Bagaimana saum itu melahirkan kecintaan teh. Ya. Cinta pada diri, cinta kepada orang lain gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan nih kampung kita nih ya, kampung warisan langit ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Ya kita berdoa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bayinya dalam keadaan sehat dan Bu Aini juga dalam keadaan sehat. Mohon doanya dari semuanya, semoga kita pulang ke rumah